Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, supaya semangat. Nanti kalau saya tanya selamat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa. Tetap semangat. Bisa? Saya ulang ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Kita semangat. Semangat, gimana kabarnya? Ada yang lagi bersedih? Ada yang bersedih? Tangannya yang bersedih? Oh, semuanya ini baik-baik semuanya. Terima kasih makan. Yang pertama, sebelum kita mulai, ada baik kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya akan absen kalian atau panggil satu persatu. Tapi yang saya panggil sebutkan nama cita-citanya atau cita-cita apa ke depan ya. Jangan hadir lagi, tapi ganti dengan cita-cita. Saya panggil Abdi. Dua. Apa cita-citanya? Dia belum tahu, berpikir ya. Abdur, lihat Abdur. Pemain bola Pak. Pemain bola. Aditya, pengusaha. Alfiano, mana dia? Pengacara Pak. Pengacara. Antoni. Hadir Pak. Apa ceritanya? DPR Pak. Untuk DPR, mantap ini. Aulia. Mana? Guru. Guru apa Aulia? Sana ya. Nah, pakai guru apa ya gitu ya? Bima. Tentara Pak. Tentara. Bunga. Guru. Berarti jadi guru ya? Christian. Rekar. Teknik. Teknik apa? Industri. Christopher. Mana Christopher? Pengusaha. Dewan. Pendidikan Pak. Pendidikan. Keren. Ezra. Guru. Penny Clara. Usaha apa itu usaha ya? Ini Gabriela, Hakim, Ina Dewi, manajemen, oke, Ina Sari, pengusaha, Jansen, polisi, Kesia, guru, Kevin, pengusaha, Kecia Nenggolan, mana nih? Hadir ya, doakan ya, apa ya? Hakim, doakan supaya cepat sembuh ya. Luat, TNI, Martauli, Polwan, Rahel, Acel, Farmasi, Radityo, mana dia? Pengusaha, Randy, Brimob, Repa, pengusaha, Sherly, pengusaha, Tenti, dokter, nanti siapa lagi? Willy. Usaha. Ya, keren-keren ceritanya itu tangannya semoga. Jadi hari ini saya akan membawakan materi 7 jurus BK hebat. Sebelumnya saya akan perkenalkan apa itu 7 jurus BK yang hebat. Nah, tadi kan sudah nampak ya, kenali potensi yang pertama. Nanti yang kedua itu apa? Ini perhatikan di slide, ya saya tunjukkan di slide. Ini ada 7 jurus BK yang hebat. Ini. Jadi nanti 7 jurus BK hebat itu apa aja? Yang ini. Perhatikan. Nah, yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, yang ketujuh menata situasi. Sekarang kita akan bahas kenali potensi. Bisa? Jadi nanti 7 jurus BK ini akan diterapkan di sekolah ini. Tapi hari ini kita akan bahas yang pertama. Sebelum kita mulai, saya akan ajak dulu ke kalian semua ice breaking, uji konsentrasi. Coba konsentrasi. Dengarkan saya. Kalau saya tepuk sekali, berarti lagi. Simak ya. Sekali, lagi. 2 kali, ya. 3 kali,
A. A. Pagi. Oke, coba kita mulai. Coba kalian dengar aja. Pagi. Siang. Malam. Tadi 3 kali apa? Sore kan? Kok yang malam? Dapat kali. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Siang. Sore. 4 kali. Konsentrasi. Oke. Ya. Sekali lagi. Pagi. Siang. Sore. Oke. Coba sekali jawab pada saya. Ini yang kedua. Tulang warnanya? Putih. Apa warnanya? Putih. Sapi belum? Ulangi. Kok sapi belum susu? Tulang warnanya? Warnanya? Sapi belum? Tepuk tangan. Oke ya. Bukan sapi belum susu. Gimana sih? Ya sekarang sebelum kita mulai kita akan nyanyikan 7 apa tadi? Lagu apa tadi? 7 jurus nikah hebat. 7 jurus nikah hebat. Ini gimana ya? Tujuh jurus nikah hebat. Jangan langsung susu. Oke, coba semua kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu 7 jurus nikah hebat. Kita ikuti gerakannya ya, kita ikuti gerakannya. Sudah, terus kita ikuti gerakannya. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, dengan tulus menggunakan jurus mengenali potensi, mengelola emosi, membuka resiliensi. Jaga konsistensi, jaga koneksi, kolaborasi, mengenalkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Dengan tulus menggunakan 7 jurus, mengenali potensi, mengelola emosi, membuka resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, mengenalkan situasi. 7 jurus nikah hebat, bersamamu melangkah tepat. 7 jurus nikah hebat, 7 jurus Semangat kan? Jangan silakan duduk kembali. Kita akan mulai pemerintah ini. Oke. Simak ya. Nih, kenali potensi. Jadi hari ini 7 jurus PKI pertama akan saya terapkan di kelas ini. Nanti kamu akan mempelajari bagaimana potensimu itu melalui link yang sudah saya bagikan dari WA Group tadi ya. Saya kirim tadi satu ke mana ya. Nanti coba Christian nanti bagikan ya ke grupnya ya.
kita kerjakan. Bagaimana potensi diri kalian itu kan ketahui. Oke. Ya, sekarang kita masuk aktivitas mengisi asesmen gaya belajar dan kecerdasan melalui itu. Sekarang kalian itu ambil semua HP-nya, buka semua HP-nya dan buka link yang saya bagikan melalui grup. Silakan diisi dan dijawab pertanyaannya sesuai dengan hati kalian. Jangan lihat kanan kiri, jangan tanya temannya karena jawaban tidak ada benar, tidak ada yang salah. Semua jawabannya benar, hanya ingin mengetahui di mana potensi. Silakan, saya kasih waktu cukup 10 menit ya, cukup 10 menit. Silakan dijawab ya. Cepat cepat. Silakan dijawab ya. Ada yang bermasalah jaringannya? Ada? Aman semua ya? Oke, silakan jawab. Apakah nanti potensi kami itu sesuai dengan cerita kalian bilang tadi waktu saya absen ya? Kita akan lihat mengisi asesmen gaya belajar dan kecerdasan. Mana kajian? Dua, gimana? Saya aman ya? Nggak masalah jaringan ya? Nggak masalah? Aman. Belum. Hilang dia. Hilang lagi. Enggak, coba aja. Cari kan itu bermasalah. Coba lagi. Aman ya? Kinestik visual. Oke. Nanti ya barengan kita bukakan apa hasil potensinya karena temannya masih ada yang belum selesai ya. Nanti saya kasih 10 menit paling lama. Jadi nanti melalui ini kalian akan bisa memiliki atau merencanakan kemana kalian berdepannya melalui tes ini ya. Jadi kamu selama ini memaksa saya harus gini, karena setelah diadakan uji asesmen potensi, hari ya, gitu ya. Berarti diri nggak usah dibohongi, paham ya? Kamu nggak bisa ngomong diri kalau kamu nggak bilang tulus itu ikhlas atau betul-betul mau jawab. Berarti diri itu nggak bisa kamu bohongi, arahnya kemana? Ada yang bermasalah? Atau sudah ada yang selesai? Sebelum ini dari Bapak kasih waktunya, sudah selesai nggak? Belum, Pak. Belum
Belum? Bisa saya tanya satu persatu hasilnya? Yang belum siapa? Yang belum dulu. Tangan yang belum juga deh. 1, 2, 3. Tinggal 3 orang lagi ya. Nanti kita bersama-sama nanti ungkapkan. Nanti saya akan tanya satu persatu atau nanti sebelum saya tanya saya berani mengungkapkan pendapatnya bagaimana hasilnya potensinya. Ya. Bisa 2 menit lagi ya? Kok 2 menit lagi? Kok? Oke, kita tunggu 2 menit. Oke, saya tanya, siapa sudah selesai? Angkat tangan. Oke, coba Christian, apa hasilnya Christian? Visual kinestik, Pak. Apa? Visual kinestik. Kamu, Kevin hasilnya? Auditory kinestik. Sama. Apa namanya juga nih? Apa ulangi? Auditory kinestik. Dasar visual kinestik. Visual kinestik. Ini apa? Visual kinestik. Alpiano? Kinestik. Ini? Visual auditory. Belum. Kinestik visual. Kinestik visual. Kinestik visual. Apa? Kinestik visual. Auditory kinestik. Atau gini. Coba tadi siapa supaya cepat Christian? Apa tadi? Visual kinestik. Siapa yang sama? Anak-anak. Visual kinestik. Yang sama dengan ya. Kamu tadi sama ya? Sama. Yang beda siapa yang beda? Yang beda. Coba yang beda. Yang beda dari Christian. Kamu apa? Auditory kinestik siapa? Angkat tangan. Auditory kinestik sama dia. Oke, mana tadi apa mana? Kinestetik, auditory, visual. Angkat tangan sama siapa? Hasilnya sama ya. Coba kira-kira Christian, tadi kamu menjawab itu apa aja yang ditanyakan dari samamu? Coba kira-kira apa yang kamu jawab tadi? Iya, contohnya apa tadi? Jika kami mengunjungi rumah seseorang dan pertama kamu lakukan pertama lihat maps, Iya. yang kedua tanya orang di sekitarnya, Iya. tiga gunakan opini. Iya, betul. Ada sini visual. Itu visualnya biasanya berupa juga dia dengan keindahan atau ya gambar-gambar. Atau kadang-kadang gini, ada kelas ini belajar suka dengan apa tuh? Map mapping. Saya suka sini membuat catatan melalui map mapping. Map mapping kan? Nanti kamu buat catatan itu berupa kayak gambar map mapping gitu kan, supaya lebih dipahami. Ada juga orang itu yang susah memahami angka, tapi dia lebih gampang melihat visual gambar, lebih nangkap dia. Itu kita akan bahas hari ini ya. Nanti ke arah mana kamunya ya, oke? Itulah yang sudah kita tes itu mengisi asesmen gaya belajar dan kecerdasan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana itu ya. Nih hasil refleksinya. Jadi tadi saya sudah tanyakan itu hal apa aja yang membuat kamu menjadi visual kinestetika. Tadi auditory sih ada auditory. Coba auditory itu tadi kamu milih apa? Jawabannya apa aja? Yang ditanyakan apa yang kamu ingat auditory? Tadi Indah, apa pertanyaan kami ingat salah satunya auditory? Pertanyaan apa yang kamu ingat tadi? Jawab sama auditory, sama dengan Indah satu auditory. Tadi apa kamu ingat? Pertanyaannya kamu jawab. Jika Anda berbicara dengan orang lain, Jika Anda berbicara dengan orang lain, apa? bagaimana respon Anda? Ya respon saya. Kamu jawab kayak mana? Respon Melihat cara dia melihat saya menjelaskan saya. menjelaskan ya. Makanya kalau orang ngomong, pandang di mana enggak? Itu caranya ya. Oke, itulah hasil refleksinya bagaimana kamu sudah mengetahuinya ya. Jadi sini saya akan jelaskan tadi itu apa auditory visual, bagaimana itu bisa terjadi nih, perhatikan. Oke, apa
itu intelijensi atau kecerdasan sebenarnya dipastikan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan kemampuan intelijensi. Apa itu kecerdasan kan? Memecahkan suatu persoalan. Pernah kamu ada persoalan kan? Pernah ada persoalan memikirkan cara memecahkannya. Berpikir kan? Nggak mungkin kamu ada masalah tanpa ada solusi. Itu ya. Jadi berikutnya, Gender menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategori masing-masing. Tidak ada anak bodoh. Ngerti ya? Semua manusia cerdas. Kalian semua cerdas. Siapa bilang kalian bodoh? Tidak ada. Cuma kecerdasannya beda-beda. Tadi seperti di arah mana, kamu di arah mana, itulah. Ya kan? Jadi kadang-kadang jangan dipaksakan seseorang dengan ini. Misalnya ada pelajaran A, pelajaran B. Dia nggak bisa di pelajaran A, tapi bisa di pelajaran B. Betul nggak? Nah kan gitu kan? Nah, kalau kecuali menjawab tentu semua hobi ya, menjawab ya. Itu mungkin Singer atau Mao sendiri mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sosok ini juga senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk jadikan bahan refleksi diri serta memiliki rasa kasih terhadap sesama. Siapa di sini tidak boleh kritik? Tidak boleh kritik, jangan. Kritik itu bagus. Tapi ingat, kalau kamu mengkritik, memberikan solusi. Paham ya? Jangan hanya mengkritik tapi tidak ada solusi. Kamu kritik boleh, tapi memberikan solusi itu bagus ya. Oke. Pinter atau pintar mencerminkan karakter berilmu yang dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhiratnya. Ilmu tidak menjadikan pribadi seorang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa kepada kemudaratan. Ingat, semakin tinggi ilmu jangan semakin sombong. Tahu ilmu tadi? Tahu tadi? Tadi itu kalau makin berisi makin mundur. Paham ya? Tadi mau paling semakin mundur. Tong kosong kalau tong itu nggak isinya pusing kali itu. Kalau berisi apa token listrik? Token kan? Semakin sedikit isinya makin berisi. Coba kemudian. Jadi gitu. Orang yang berilmu itu jangan makin sombong, tapi ingat makin rendah. Paham ya? Itu maksudnya itu. Oke. Saya ini punya sebuah gambar. Sebuah gambar. Siapa bisa menerjemahkan apa maksud gambar ini? Silakan kasih pendapat, tidak usah malu-malu. Karena pendapat tidak ada benar, tidak ada yang salah, sama terima. Ini kita lihat, coba dulu terjemahkan ini. Apalah arti tulisan di sini? Ini suatu pilihan yang adil katanya. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengadakan ujian. Yaitu apa? Memanjat sebuah pohon. Di sini ada apa nih? Seekor apa nih? Simpanse atau kera ini? Penguin ini? Gajah. Ini apa? Ikan pak ikan. Ini apa nih? Ini apa nih? Ya ini anjing. Ini gurunya. Gurunya menyuruh. Hei kalian kumpul semua di sini. Kamu gajah. Kamu penguin. Kamu monyet. Kamu ini. Sudah, saya tugaskan kamu untuk memanjat sebuah pohon ini. Apakah itu adil? Adil menurut kalian? Tidak. Bagaimana seekor penguin manjat dibanding dengan seekor kera? Yang menang siapa? Kera. Itulah pendidikan di Indonesia ini. Kita tidak boleh menyamakan kemampuan setiap orang. Paham kan? Ini adalah contoh ilustrasi ini, ya. Nah, kalau menurut Kristen gimana nih gambarnya ini? Kalau kamu ceritakan kayak mana cerita? Menurut ini tadi pendapat saya. Kalau kamu kayak mana ceritanya ini tentang gambar ini? Gak adil ya? Ya, gak adil. Kamu pernah nggak merasakan itu? Pernah nggak merasakan itu? Pernah nggak merasakan itu? Pernah? Pernah? Ketika apa? Ketika apa? Banyak. Ketika belajar ini kamu nggak bisa, dipaksa harus bisa. Ada nggak gitu? Bisa kamu kenapa? Ingat, manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Tidak sama bidangnya. Seperti yang kita katakan tes kecerdasan tadi ya.
Jadi kamu sudah tahu arah mau kemana kan? Apalagi sekarang sudah kelas 12. Jadi kamu sudah tahu menentukan arah ke depannya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kecerdasan majemuk itu ada berapa? Ini tadi yang kita tes ya. Pertama cerdas visual spasial. Yang kedua cerdas verbal linguistik. Cerdas visual spasial itu apa? Membaca dan menulis untuk kesenangan. Pandai menyusun teka-teki. Nah, menafsirkan gambar, grafik, dan bahkan dengan baik. Apa nih? Nikmati menggambar, melukis, dan seni visual. Mengenal pola dengan mudah. Ini siapa kira-kira sini? Ada hasilnya ada ya? Enggak sih tadi ya? Kira-kira yang merasakan ini siapa? Cerdas visual. Yang ke arah sini itu angkat tangan. Kira-kira di sini. Ada yang merasakan yang memiliki ini? Tadi dia gambar, tahu kan? Seperti tadi, yang saya buat ini gambar apa? Itu ya. Terus sudah maksudnya gambar apa gitu? Kalau saya sendiri suka gambar. Lihat gambar bisa membayangkan. Para penonton film, nonton film kan bisa menceritakan film itu. Apa intinya? Itu kecerdasan dimiliki. Kita dimaksudkan kecerdasan visual spasial. Yang kedua, cerdas verbal linguistik. Mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Enjoy membaca dan menulis. Berdebat atau memberikan pidato persuasif. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Siapa sini kira-kira yang bagus itu? Kamu ya, suka itu ya? Siapa suka humor? Suka humor? Oke, itu yang rasakan. Baru cerdas interpersonal. Berkomunikasi secara verbal, terampil dalam komunikasi non verbal, melihat situasi dan perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Siapa ini? Cerdas interpersonal. Kalau orang suka yang baik dan persahabatan bisa mengarah ke sini. Artinya ini orang yang suka damai, nggak membuat kerusuhan. Ini benar nih. Dan berkomunikasi secara verbal dan baik. Ngomongnya sopan. Apa sekarang istilahnya? Sopan ya? Enak nggak? Siapa suka karya ini? Kadang-kadang gini ya. Kan pernah nggak dengar suara orang cowok, nggak pernah kau kenal orangnya, hanya dari komputer, tapi kau suka. Apalagi betul ya? Iya, Pak, ya. Apalagi cewek yang komputer, itulah yang namanya cerdas interpersonal. Kira-kira ada yang mau arah sini? Ada di kelas ini yang semua kan? Sama-sama, kamu ya? Oke, kamu. Ini semua kan? Atau apa? Cerdas interpersonal ya, apa? Baru cerdas, ini cerdas intrapersonal namanya ya. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik dan untuk diri sendiri. Paham ya? Menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kecerdasan diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaan sendiri. Siapa sih orangnya? Yang sangat mengerti dengan diri sendiri. Yang sering menyalahkan diri sendiri, ya kan? Saya pernah yang nggak mampu menjawab soal pukul intinya. Berarti kamu belum memiliki kecerdasan interpersonal, betul kan? Siapa sering menyalahkan diri sendiri? Tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain? Nggak ada. Wah ini. Nggak ada. Masa kau sama diri orang lain? Berarti kamu memiliki kecerdasan, kan ya? Dan ini kau perlu belajar ya. Emang semua pernah gini kan, manusia pasti pernah salah. Jangan kau pernah menyalahkan. Belajar dari kesalahan, tapi jangan sering-sering salah. Nah, juga ya. Apa dia? Enggak ya. Oke, baru berikutnya kecerdasan kinestetik. Sampai kira-kira ya. Terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Orang berbicara bekerja daripada apa? Tahu kan? Sedikit bicara banyak bekerja daripada kan? Paham ya? Itulah kinestetik. Terampil dalam menari dan olahraga. Apa di olahraga sini? Ini. Iya, Pak. Di olahraga. Di olahraga ya. Ya, di olahraga. Menari sama menari. Ini jadi menari. Ya. Berarti kamu pilih ini cerdas kinestetik. Oke. Baru cerdas naturalis. Dengar. Tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan geologi. Siapa suka biologi? Berarti kamu juga cerdas naturalis. Oke. Mengategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Menikmati berkemah, berkebun, healing apa nih? Healing dan menjelajahi
alam dengan bebas tidak membuat mempelajari topik asing tidak ada hubungannya dengan alam. Oke. Cerdas logistik matematis, sampai nih. Kamu ya. Memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memiliki ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit ini ya. Oke, kau ini ya. Hobi ya. Hobi. Cerdas musikal. Peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, juga menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi, serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengkritik dan menciptakan pola ritmis dalam musik. Ini orang musikal. Siapa di sini yang pandai dengan musik? Pandai. Gini loh, yang dikatakan pandai itu dia gini, main gitar tanpa lihat kunci, dengan suara orang langsung ambil, nggak kunci, kata ya. Kalau saya mungkin bisa main gitar tapi harus ada panduan kunci, ngerti kan? Misalnya nyanyi siapa? Nyanyi si Ardian, dapat harganya itu. Jadi orang kan, itu dia memiliki kecerdasan musikal. Oke. Jadi mengenai 3 belajar gaya ini, gaya belajar visual, tadi udah. Baru gaya belajar auditori ini. Saat tadi auditori dipercepat paham jika disampaikan secara lisan. Betul ya? Tahu kan? Kamu lebih gampang gini. Sherly, cara membuat ini begini kan lebih gampang begini daripada membaca. Ada gitu orang? Aku selalu banget, saya selalu boleh. Saya lebih suka mendengar gini, kan? Itu ya auditori ya. Baru kayak belajar kinestetik. Belajar efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Ini praktik. Sampai kinestetik. Praktik langsung ya, nggak banyak. Nggak penting teori, tapi langsung. Biasanya kan anak-anaknya sampai begitu. Ya, sama kayak olahraga ya. Olahraga gitu bisa ya. Langsung praktek lah, teori gitu. Penting teori. Oke. Baru ini mengenali potensi masa depan. Ada realistik, individu yang suka bekerja dengan beda mesin kegiatan fisik, sering lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis teknik. Contohnya apa? Mekanik, tukang listrik, teknis. Kan siapa di sini? Teknik Kristian ya. Investigatif, ini ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti psikolog, kalian menjadi psikolog. Kayak saya. Psikolog, guru BK, konselor sama. Ini, kalau bapak sekarang ini, invest nih, berarti guru BK bisa jadi guru BK. Jadi kalau kamu jadi psikolog nanti bisa jadi guru BK juga, jadi psikolog. Ya, kan sini, nggak suka jadi psikolog. Karena jadi psikolog, oke, bisa gitu ya. Artistik, contohnya seniman, penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, arsitek. Sampai sini artistik. Hobi ke sini. Ada hobi ke sini? Penulis, sama pernah mulai menulis buku nih, buku. Coba, lupa, bukan hobi yang mengarah sini. Pelan-pelan. Nanti bisa menghasilkan, bisa loh. Kalau bukan lagu itu juga pelan-pelan. Siapa bisa menciptakan lagu? Siapa menciptakan lagu? Bukan lagu di kamar mandi ya. Kadang-kadang lagu di kamar mandi ada yang nyanyi pakai gayung mic-nya. Oke. Berikutnya sosial, sebenarnya guru, konselor, perawat, psikolog, kerjasama tadi kan saya bilang itu sosial juga, psikolog bagian investigatif. Baru enter ini tadi pengusaha, politikus, manajer, marketing tadi sini saya tidak santai pengusaha. Nanti kamu mengarah ke pemimpin persuasif. Baru konvensional, itu ada akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Oke? Paham? Baik. Ada pertanyaan? Any question? No smoking. Oke. Yes. Dengan menggunakan tes karir tadi sudah mengetahui tipe kepribadian karir dan dapat diarahkan ke jalur karir sesuai dengan minat karakteristikmu. Kamu sudah tahu tadi bagaimana jadi itu menjadi bahan acuan untuk depan bagaimana karirmu. Oke. Jadi sekarang kita akan aplikasikan itu melalui tugas. Sudah? Silakan di buku rencanakan karirmu masa depanmu. Silakan tulis kamu jadi apa. Saya kasih waktu 3 menit pikirkan. 5 menit cukup ya. Coba kamu tadi ke arah mana ini? Ini kan ada tadi kan? Tadi kamu kemana? Tadi coba ini kamu centang nanti kau pilih. Misalnya cerdas visual spasial apa itu dan cerita menyambung nggak? Ngerti ya? Coba sekarang tadi kamu udah hasil kan?
tuliskan di atas, tadi kertas kamu, ini baru sudah tambahkan, nanti saya akan balik ke pertanyaan acara. Ya, pikirkan 5 menit. Oke, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya, karena pertemuan kita 1 kali 45 menit. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan. Rencana karirku. Kecerdasan majemuk saya yang dominan adalah trap. Jadi rencana karir masa depanku trap. Apa itu? Silakan, saya tanya. Saya baca. Udah? Ya, kita kan 1 kali 40 menit ya, masih tinggal tadi ya. Bikin pasti kali ini. Nanti untuk berikutnya kita akan bahas. Sudah? Belum. Rencana karirku. Coba siap? Belum. Tadi kan kita sudah melakukan apa tes itu. Nanti coba itu pilih mana kan gitu kan. Sesuai dengan ke depan, gitu kan? Tadi misalnya kamu apa? Hasilnya tadi? Karena kamu tanya apa? Atau cita-citamu menjadi apa? Gitu kan? Tuliskan. Apa alasan memilih itu? Saya mau jadi dokter, nyambung nggak gitu kan? Ya, apa sih? Kan? Tadi kan cita-cita pertama tadi saya tanya ini apakah hidup berubah lagi setelah kita belajar ini, gitu kan? Nah, kayak tadi kan si Gina tadi apa? Bapak panggil tadi cita pertama apa? Nah, sekarang bagaimana masih tetap bertahan dengan itu? Alasannya apa ya? Nanti saya tanya ya, silakan. Saatnya jam kerja dimulai. It's time to begin the third lesson. Oke, udah siap? Belum? Kita ada tangan saya udah siap, Pak? Ya. Nah, oke, siap. Silakan Mas Kano. Bisa dong, Pak? Iya, baca. Coba lihat ya. Silakan. Kecenderungan saya itu adalah cenderung ke kinestetik karena dari kecil saya selalu senang belajar langsung. Seperti saat bertani, ayah saya selalu memberikan saya praktek agar saya lebih cepat memahami. Itu tidak apa? Menjadi seorang pengacara, Pak. Oke, pengacara ya. Oke, tangan. Dia seorang apa? Silakan sama lagi kasih pendapatnya. Sampai kasih pendapatnya. Dewi kayaknya malu nih. Silakan Dewi. Ayo Dewi, Christian, masih latihan masih pendapatnya. Saya minta 2 orang lagi sebelum akhir karena waktu kita sudah habis. Ayo 2 orang lagi Sandra nih, 2 orang lagi. Ungkapkan. Silakan Gabriela. Gabriela, silakan. Gini Gabriela. Ya. Karena saya cenderung lebih gampang dan mudah mengamati nilai, jadi hakim perlu mengamati detail dalam kasus atau bukti. Ya, teman, jadi paham. Mudah-mudahan Gabriela jadi seorang hakim ya Gabriela ya. Ya, amin, amin. Tambah orang lagi. Sesuai banget. Oke, sana. Lihat terakhir. Rencana untuk masa depan adalah cerdas dalam berurusan politis, yang dimana saya lebih suka mengerjakan suatu masalah teori yang ini lebih cenderung ke teknik, Pak, karena teknik itu fisika sama matematika. Oke, tenang ya. Ya, nanti semua hasilnya dikumpulkan sama saya akan baca satu persatu ya, saya bawa keluar. Ya.
Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita adakan atau kita bahasan itu 7 jurus BK. Yang pertama itu potensi, mengenali potensi. Kalian sudah bisa paham kemana karir ke depannya ya. Nanti kalau ada apa-apa juga boleh datang menjumpai Bapak untuk saling diskusi dan saling sharing ya. Sharing. Sekian dan terima kasih.